Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wa ba'du, ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudari sholihin sholihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri nikmat sehat dan nikmat sempat yang Allah berikan kepada kita. Sore hari ini Allah mudahkan kita kembali berkumpul di majelis yang semoga dipenuhi dengan keberkahan dari Allah. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah jadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan, kita sampaikan, dan menjadi asbab Allah menurunkan rahmatnya untuk kita. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan kebenaran. Hari ini kita akan membahas bab baru, insyaallah, bab 11 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab al-mujahadah. Bersungguh-sungguh berjuang dalam beribadah. Tapi sebelum kita melanjutkan bab berikutnya, ada sebagian jamaah yang bertanya mengenai hadis Al-Hajjaj bin Yusuf yang kemarin kita bahas. Datang sekelompok tabi'in kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengadukan tentang apa yang diperbuat dari Al-Hajjaj bin Yusuf, seorang penguasa yang zalim, yang banyak membunuh rakyatnya, banyak membunuh ulama, banyak melakukan kezaliman dan tirani. Maka kemudian sahabat Anas bin Malik berkata, isbiru, bersabarlah kalian, fa innahu la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Bersabarlah kalian semua, sebab tidaklah datang suatu masa melainkan masa sesudahnya lebih buruk daripada sebelumnya, sampai kalian bertemu Rabbmu. Ya, maka yang menjadi sikap kita adalah satu, bersabar tentang ujian yang menimpa ketika kita berhadapan dengan tirani yang zalim, yang tidak menegakkan syariat, yang memusuhi ulama. Tapi kesabaran itu tentu tidak cukup dengan kesabaran. Harus tetap ada syariat amar ma'ruf nahi mungkar yang ditegakkan. Karena syariat amar ma'ruf nahi mungkar itu syariat yang harus ditegakkan.
Karena kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar berarti sudah tidak ada kebaikan pada satu umat. Amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ada satu wilayah ada kezaliman, ada kemungkaran, kemudian tidak ada orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah akan turunkan azab kepada kaum tersebut. Maka bersabar itu jawaban sahabat Anas bin Malik. Kenapa jawabnya hanya sabar saja? Karena di zaman para sahabat dan tabi'in amar ma'ruf nahi munkar masih jalan. Amar ma'ruf nahi munkar, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada kemungkaran itu masih jalan. Sehingga kemudian tidak terlalu dibahas di dalam urusan ini. Yang harus dilakukan tetap amar ma'ruf nahi munkar, dan amar ma'ruf nahi munkar itu bertingkat sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing. Sesuai dengan hadis yang pernah kita bahas di kitab Arba'in, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbi dzalika ad'aful iman. Yang bisa menghalangi atau menghapuskan kemungkaran dengan tangannya, maka dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya. Ada keberpihakan, ada rasa gemuruh, gelisah, tidak suka, benci, marah ketika melihat kemungkaran. Setidaknya itu masih menyala dalam hatinya, ya. Dan dalam syariat juga dijelaskan. Misalnya Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan melawan kemungkaran pun ada syaratnya. Syarat melawan kemungkaran. Jadi tidak semua kemungkaran itu bisa dilawan langsung digabrus, nggak bisa. Ada syaratnya. Syarat melawan kemungkaran itu 4. 1, kemungkaran tersebut adalah kemungkaran yang syar'i, bukan kemungkaran yang khilafiyah. Jadi ulama sepakat bahwa itu kemungkaran, ya. Ulama sepakat bahwa itu kemungkaran. Misalnya prostitusi, itu jelas ulama sepakat itu adalah kemungkaran. Atau misalnya judi, ya, merebaknya khamr, dijual di mana-mana, itu kemungkaran jelas. Itu sepakat karena itu barang haram, perbuatan haram. Tapi kalau kemudian kemungkaran yang dilihat itu masih sifatnya khilafiyah, maka ya kita tidak boleh, karena tidak memenuhi syarat, ya, tidak memenuhi syarat. Misalnya kemungkaran yang khilafiyah bagi sebagian kaum muslimin, orang tahlilan itu kemungkaran, tapi sebagian yang lainnya itu amalan sholih. Nah kayak gini tidak boleh. Anda datang ke orang lagi tahlilan, kemudian Anda usir, orang tali bubarkan, nggak boleh. Nah, ini sifatnya khilafiyah. Kalau sifatnya syar'i, sepakat ulama, nah itu memenuhi syarat pertama. Baru syarat pertama. Syarat yang kedua, terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi. Harus terang-terangan. Kalau masih sembunyi-sembunyi, itu di luar kendali kita. Kalau masih sifatnya prasangka, di dalam rumah itu ada praktek perzinaan misalnya. Di apartemen ini ada praktek perzinaan. Kita tidak pernah punya bukti, tidak pernah diumumkan, ya, hanya kata orang itu pun dia tidak tahu berita validnya, ya. Dia hanya melihat ada wanita buka aurat masuk ke, misalnya masuk ke salah satu kamar, dia nggak bisa memastikan bahwa ini adalah orang yang mau menjajakan dirinya atau ya jangan-jangan menghuni apartemen itu, ya, yang mungkin dia belum tersentuh dakwah dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak terang-terangan tidak boleh, harus yang terang-terangan. Kalau masih sembunyi-sembunyi maka di luar kendali kita, dan kita tidak diminta oleh Allah pertanggungjawaban pada hal-hal yang di luar kendali kita. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah memiliki kekuatan dalam melawannya. Harus ada kekuatan. Harus ada kekuatan. Makanya tadi bertingkat dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan
kita tidak punya kemampuan untuk melawan kemungkaran dengan lisan, maka dengan hati. Wa fadzalika ad'aful iman, dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Jadi harus punya kemampuan. Kalau tidak punya kemampuan, bahaya. Nanti kalau nggak punya kemampuan, justru nanti menyebabkan yang keempat. Syarat keempat apa? Tidak menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Ibnu Taimiyah pernah jalan dengan murid-muridnya ketika Irak dijajah oleh bangsa Tartar, bangsa yang sangat bengis, gampang membunuh, ya, memutilasi orang dan lain sebagainya. Ya, kemudian di pinggir jalan segerombolan bangsa Tartar yang suka menjajah dan membunuh itu sedang minum khamr. Maka muridnya Ibnu Taimiyah yang mengikuti gurunya protes, "Wahai Imam, itu kan ada orang berbuat kemungkaran. Si orang-orang Tartar ini pada minum khamr, kenapa kau tidak cegah? Kenapa kau tidak memerintahkan kami untuk bernahi mungkar?" Maka kemudian Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, biarkan mereka minum khamr, karena sungguh kerusakan minum khamr itu lebih kecil daripada kerusakan yang mereka perbuat ketika mereka sadar. Kalau minum khamr mereka mendem, mabuk. Kalau sadar mereka bunuhin orang. Nah ini tidak menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau mereka digabrus pas minum khamr malah sadar nanti bunuhin orang. Ya, sama. Kalau kita tidak punya kemampuan dengan tangan, jangan sekali-kali bernahi mungkar dengan tangan, karena nanti efeknya akan besar. Ya, tidak bisa punya kemampuan dengan lisan, harus kita ukur kemampuan kita. Siapa yang punya kemampuan dengan tangan? Para penguasa. Ya, maka ada sebagian saudara kita yang mengambil ijtihad untuk masuk ke parlemen untuk bisa, ya, menjadi menjadi pelaku pemerintahan sehingga memudahkan untuk membuat kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan. Ya, itu dengan tangan. Atau dia punya power, dia punya kekuatan. Anda adalah seorang manajer, owner sebuah perusahaan. Anda punya kemampuan tangan untuk bisa mengatur siapa karyawan Anda. Maka ketika Anda punya karyawan perempuan kok belum berjilbab, Anda dihisab nanti sama Allah. Anda punya peraturan, Anda bisa kasih syarat karyawati wajib berjilbab. Ada karyawan yang tidak sholat, Anda dihisab sama Allah, karena itu sebuah kemungkaran. Ya, karyawan wajib mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Ya. Walaupun dalam prakteknya nanti tetap ada metode dakwah. Ya. Misalnya dia punya kemampuan skillnya bagus, tapi dia belum sholat, ya pelan-pelan dia disuruh sholat dulu. Ya, entah nanti di luar kerja mungkin dia belum sholat, yang penting diajak sholat dulu. Misalnya jam-jam sholat semua aktivitas selesaikan, semua karyawan kumpul di musola, bisa kita atur karena punya tangan. Kalau tidak cukup tangan nggak mampu baru lisan tidak mampu baru yang terakhir adalah minimal keberpihakan kita, walaupun kita bersuara dengan suara hati kita, gitu ya. Jadi tetap harus ada amar ma'ruf nahi mungkar walaupun di hadapan pemimpin yang zalim dan tirani, begitu ya. Hanya bentuk amar ma'rufnya ini yang bertingkat, ya, seperti itu. Makanya tidak ada ulama di Indonesia ini, ulama yang luar biasa banyak. Ya, tidak ada satupun ulama yang mengatakan, ya, kalau pemimpinnya zalim maka kita kudeta. Nggak ada. Kenapa? Nggak ada fatwa seperti itu. Karena melawan kemungkaran, melawan kezaliman itu ada syarat-syaratnya. Ya. Sudah memenuhi syarat atau belum? Siapa yang paling tahu ilmunya tentang ini? Para ulama, bukan kita. Ya, kita Riyadhus Shalihin aja baru bab 11. Ini aja sering bolos. Ya. Murojaah sebulan ditanya nggak tahu, kadang catatannya hilang. Ya. Kita bukan ulama. Kita ini hanya kuku hitamnya ulama, hadirin. Ya. Ujung kukunya ulama kita ini. Ya.
Padahal ulama nggak punya kuku hitam. Terus di mana kita? Ya, Rakanggo kan berarti, gitu ya. Lah kok kemudian kita berkata mengatasnamakan Allah dan Rasulnya untuk mensikapi satu masalah. Ya, masalah-masalah yang kontemporer cukupkan dalam ucapan kita, tanyakan ke ulama hadis. Mereka yang paham ilmunya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Masuk ke bab 11 ya, al-mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Di bab ini Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa ayat terlebih dahulu, kemudian baru menyebutkan hadis-hadis. Ya, demikianlah adab para ulama ketika menulis kitab, selalu mendahulukan ayat daripada hadis dan mendahulukan hadis daripada perkataan sahabat. Jadi urut ayat. Jadi pondasi dasar pemikiran itu selalu Al-Quran, As-Sunnah, baru athar. Ya, athar pun urut, athar sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Orang-orang zaman sekarang ditaruh paling bawah. Ya, apalagi quote of the day-nya kita sendiri. Tidak pantas disandingkan di Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Itu tidak usah dicantumkan, ya. Jadi kita ini umat yang tunduk kepada dalil. Makanya setiap aktivitas kita harus based on dalil, harus berdasarkan dalil, ya. Kita mulai dulu dari ayat yang pertama, Surah Al-Ankabut ayat terakhir 69. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina, dan orang-orang yang jahadu fina, yang bersungguh-sungguh, berjuang, berjihad fina, untuk mencari keridhaan kami Allah. Lanahdiyannahum subulana, niscaya kami benar-benar akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, lama'al muhsinin, sungguh bersama orang-orang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini tercantum di dalam surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut itu surah Makkiyah, surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Surah Makkiyah. Surat itu ada dua jenis, Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah itu turun sebelum hijrah, Madaniyah turun setelah Rasulullah hijrah, 1 Hijriyah. Nah, ini adalah kumpulan dari surat Makkiyah, ya. Dan di sini Allah mengatakan walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Sedangkan kita tahu sebelum fase hijrah belum ada syariat jihad. Syariat jihad ada setelah fase Mekah, artinya di fase Madinah. Maka berarti makna jihad yang ada di ayat ini lebih umum daripada jihad dengan senjata. Artinya jihad itu dimaknai oleh para ulama bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan wasilah lisan, itu juga jihad. Dakwah itu juga jihad. Jihad dengan harta, hari ini ada jihad dengan media sosial, ya, itu semuanya adalah jihad. Maka makna jihad di sini adalah kesungguh-sungguhan dalam melakukan suatu amalan, berjuang habis-habisan, all out, totalitas dalam sebuah amalan, ya. Barang siapa yang totalitas, barang siapa yang bersungguh-sungguh, barang siapa yang berjuang habis-habisan, all out, untuk melakukan suatu amalan dalam mencari fina, keridhaan kami, sungguh benar-benar kami akan bukakan banyak jalan untuknya. Orang kalau bersungguh-sungguh mesti dibukakan jalan.
bersungguh-sungguh bangun tahajud, mesti dibukakan jalan Allah untuk ringan bangun malam. Bersungguh-sungguh datang komitmen setiap Senin, bismillah saya ngaji di Nurul Huda, insya Allah diringankan semua urusan, semua masalah diselesaikan, diluangkan waktunya sama Allah. Allah sendiri yang berjanji, lanahdiyannahum subulana. Kami bukakan bukan satu sabil saja. Subul itu jamak dari sabil. Kami bukakan jalan-jalan kami, dimudahkan semua urusan hadirin. Orang kalau mau bersungguh-sungguh, kalau punya tekad yang kuat, Allah bukakan banyak pintu kebaikan. Kenapa? Karena Allah sudah senang dulu sama dia. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis riwayat Tabrani, hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang jika melakukan satu amal dia totalitas, tertata, profesional dalam beramal. Itqan itu profesional. Jadi betul-betul sungguh-sungguh. Jadi Allah itu senang ketika seseorang itu menekuni satu amalan. Ya. Makanya dulu guru kami, saya punya syekh dulu, ya. Orang Riyadh, beliau itu paling seneng sama santri yang duduknya di situ-situ aja. Sama kami muridnya yang duduknya di situ-situ aja. Jadi nggak pindah-pindah. Jadi kalau duduk di depan syekh ya sudah di situ saja. Kalau di pojok sekalian di pojok terus. Itu lebih beliau sukai daripada yang suka pindah-pindah. Kadang depan, kadang belakang sendiri. Kenapa? Berarti dia itqan. Berarti dia komitmen. Berarti dia istiqomah. Ya. Gitu ya. Itu lebih dicintai Allah daripada kemudian yang semangat kemudian hilang, ya, maju terus mundur, ya. Lah kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai dirinya, maka Allah akan bukakan banyak pintu untuknya, ya. Jadi ayat ini bukan hanya berlaku pada jihad bisilah saja, dengan senjata saja, tapi jihad dalam semua amal salih, amalan salih apapun itu, ya. Maka ayat ini secara tersirat mengandung makna barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam amalan, Allah apresiasi dia, dibukakan banyak jalan. Makanya oleh Imam An-Nawawi dimasukkan di ayat urutan pertama. Dan setiap apa yang kita usahakan, total atau setengah-setengah, semuanya atau separuh-separuh, itu semuanya kembali ke kita. Kebaikannya kembali ke kita masing-masing, bukan untuk orang lain. Bukan untuk orang lain, kembali ke kita. Di surat yang sama, surah Al-Ankabut ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man jahada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, fa innama yujahidu li nafsi, maka sungguh ia bersungguh-sungguh untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Apa yang kita tanam akan kita panen. Maka semakin kita serius, semakin itu akan menjadi kebaikan yang banyak di musim panen nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hasungan, kalau beramal jangan separuh-separuh, kalau beramal jangan setengah-setengah. Itqan, profesional, tertata, rapi, sungguh-sungguh, totalitas, ya. Itqan. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang melakukan satu amalan dan dia itqan di dalamnya, sungguh-sungguh, profesional. Jadi ternyata profesional itu bukan hanya soal bab-bab dunia, bab-bab akhirat kita juga harus profesional, ya. Harus sungguh-sungguh, harus habis-habisan, harus totalitas, harus modal, harus modal. Menuntut ilmu seperti ini harus modal, ya. Jangan maunya gratisan terus, tidak modal, ya. Nyari majelis ilmu yang ada snacknya, tidak modal, kayak gini nggak itqan, Itu efek samping saja, snack, ya.
teh, efek samping ini. Tapi harus itqon, harus modal bensin, ya, harus modal catatan, ya, harus cari tempat yang paling nyaman, yang paling bisa dengar ilmu yang disampaikan, ya, harus siapkan semuanya. Sehingga kemudian apa janji Allah? Lanahdiyannahum subulana. Lanahdiyannahum subulana. Kami niscaya kami bukakan jalan-jalan kami. Ya. Banyak jamaah yang bercerita kepada kami, tidak hanya 1-2 orang, banyak jamaah yang bercerita, ya, kami saksinya, yang mengalami perubahan hidup setelah ngaji dan sebelum ngaji. Padahal kalau dihitung-hitung, dia tidak mengeluangkan waktu untuk ngaji, sebenarnya dia dapat uang banyak. Sebelumnya, sebelum dia kenal ngaji kayak gini, dia bekerja 24 jam ini. Setiap detiknya menghasilkan uang. Setelah ngaji, ya, dia sediakan waktu khusus untuk tidak bekerja, khusus ngaji. Ya. Tapi masya Allah tabarakallah, ya, orang-orang ini justru mendapatkan banyak kebaikan setelah ngaji. Hidupnya merasa lebih tentram, lebih banyak waktu buat keluarga. Ternyata masya Allah, Ustaz, setelah ngaji, habis ngaji malah bisa jalan dulu sama keluarga, Ustaz. Biasanya tidak ada waktu buat keluarga, ya. Komunikasinya jadi jalan sama istrinya. Biasanya sampai rumah sudah kemerungsung, cekcok, panas-panasan, jadi tenang. Lanahdiyannahum subulana. Jumlahnya mungkin tidak besar, Ustaz, nominalnya tidak sebesar dulu, tapi lebih menenteramkan, Ustaz, ya. Lebih tenang hidup saya, tidak ambisi lagi, haus sama dunia. Itu dirasakan karena itqon pada satu amalan. Allah bukakan banyak jalan keberkahan, ya. Nah, maka ayat pertama ini menghasum kita untuk jangan setengah-setengah dalam beramal ini. Kalau kita punya satu amalan yang ingin kita tekuni, sudah tekuni saja. Tekuni dulu, totalitas, ditata yang rapi. Tidak usah banyak wacana, banyak kegiatan bercabang tapi selup-selupan tadi. Satu dikerjakan kadang-kadang hilang, satu dikerjakan hilang. Ya. Kalau Anda seorang yang super, seorang yang bisa mengerjakan multitasking banyak amalan, silahkan. Tapi harus totalitas. Jangan setengah-setengah, ya. Jangan setengah-setengah. Kemudian di akhir ayat ini ditulis fa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang muhsin. Apa itu orang-orang muhsin? Muhsin dalam pengertian para ulama tafsir di dalam ayat ini dimaknai dengan 2 makna. Ihsan dalam arti umum yaitu berbuat baik. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang selalu berbuat baik, ya. Orang-orang yang hidupnya itu sibuk dengan kebaikan, ya. Ya tadi dia bersungguh-sungguh memastikan setiap menit, detik, jam, harinya itu penuh dengan kebaikan. Allah membersamai orang-orang seperti ini sehingga dibukakan jalan. Yang kedua, para ulama tafsir juga mentafsirkan syarat agar kita bisa bersungguh-sungguh dalam beramal, kita harus menjadi seorang yang punya sikap ihsan. Apa sikap ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sebagaimana hadis yang kedua dalam hadis arba'in yang sudah kita bahas. Kamu menyembah Allah seakan-akan Allah melihatmu, seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu, ya. Jadi orang itu bisa bersungguh-sungguh dalam amalan ketika dia punya sikap muraqabah, punya sikap merasa terus diawasi Allah, ya. Dia akan lebih maksimal berhati-hati dalam amalan, dia akan lebih maksimal beramal sholih, dia akan lebih maksimal melakukan segala daya upaya. Karena apa? Semua yang dia kerjakan dilihat oleh Rabb-nya, dicatat oleh Raqibun Atid, dan akan dibalas sesuai dengan
besarnya amalan yang dia lakukan, bahkan berkali lipat lebih banyak. Ya. Nah ini, jadi syarat jihad atau syarat mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beramal itu apa? Memelihara sikap muraqabah. Ya. Bahwa Allah selalu memperhatikan kita, Allah melihat kita, Allah mengawasi tindak tanduk perbuatan kita. Ya. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu zat yang mengetahui perkara-perkara yang sir. Sir itu rahasia. Kita bisiki teman kita itu sir namanya. Wa akhfa, dan yang tersembunyi. Tersembunyi ini lebih rahasia daripada sir. Kalau sir itu masih kedengaran sama teman kita. Kalau akhfa, rahasia itu hanya yang terdetik dalam diri kita. Belum kita sampaikan sama orang lain, Allah sudah tahu. Apalagi sudah disampaikan. Apalagi yang kemudian kita tampakkan dengan perbuatan. Allah Maha tahu. Nah, kalau kita menjaga ini, maka insya Allah kita akan sungguh-sungguh dalam beramal. Ya, sungguh-sungguh dalam beramal. Nah, ini ayat yang pertama, hadirin yang muliakan Allah. Kemudian ayat yang kedua, Allah berfirman di surah Al-Hijr, ayat terakhir juga, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Ya. Al-yakin yang disebut di sini adalah ajal, kematian. Kenapa kematian disebut Allah dengan al-yakin? Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Karena kematianlah yang membuat seseorang yakin dengan firman Allah. Orang kalau sudah mati baru dia yakin dan percaya, oh ternyata ada hari pembalasan, oh ternyata ada azab kubur. Maka disebut al-yakin. Ya. Kematian itu membuat orang ya yakin, tapi sayang sudah terlambat. Kalau sudah mati tidak bisa hidup lagi. Jadi ya. Nah, Allah berfirman di dalam ayat ini, kalau beramal maka beramallah dengan sungguh-sungguh. Kalau beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Sampai kapan? Sampai mati. Tidak ada kata jeda, tidak ada kata istirahat di dunia. Istirahatnya nanti di surga. Berkata Imam Ahmad yang masyhur itu, ditanya sama muridnya, wahai Imam, kapan istirahatnya seorang mukmin? Kata Imam Ahmad apa? Istirahatnya seorang mukmin nanti ketika kakinya sudah menginjakkan surga. Artinya di dunia ini bukan tempat istirahat tadi. Tempat mengambil jeda sebentar iya. Tapi kalau kemudian kita terlena dengan hiruk pikuk, gemerlap, pernak-pernik dunia, maka itu bukan tempatnya seorang mukmin. Seorang mukmin itu produktif dalam amalan solih hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian, sampai mati. Ayat ini selain menjelaskan bahwa kita terus harus menjaga keimanan kita sampai ajal kita, ayat ini secara tersirat dimasukkan Imam Nawawi dalam bab 11 ini, bab mujahadah, karena ayat ini memberikan isyarat kepada kita, kalau berjuang, kalau bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, jangan banyak jedanya, karena waktunya terus berkurang. Ya, waktu kita ini terus berkurang, dan sayangnya, ruginya kita tidak pernah tahu ajal kita ini sampai kapan. Karena itu ilmunya Allah. Mati itu kan enggak mensyaratkan harus sakit. Mati juga enggak mensyaratkan harus tua. Berapa banyak orang yang lebih sehat daripada kita meninggal duluan. Berapa banyak orang yang lebih muda dari kita meninggalnya lebih dulu. Dan kita bertanya-tanya kapan kita meninggal. Bisa setelah pengajian ini, hadir. Tidak ada notifikasi di HP kita. Tidak ada informasi umurmu tinggal 2 hari, kamu meninggal dengan cara begini. Tidak ada. Itu ilmunya Allah. Bahkan malaikat maut pun tidak diberi ilmunya kecuali setelah mendapatkan perintah dari Allah. Izin dulu sama Allah kalau mau nyabut nyawa, hadir. Nunggu perintah dari Allah dulu. Apalagi kemudian kita.
kita tidak tahu ilmunya. Makanya kan dalam surah Al-Asr yang kita hafal, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia dalam kerugian. Setelah Allah bahas waktu kan, kenapa kok rugi? Karena kita tidak tahu batas waktu kita, makanya rugi. Kalau pertandingan bola jelas 45 kali 2, ada injury time. Injury time itu sesuai dengan berhentinya pertandingan berapa menit. Jelas, pemain, pelatih, penonton bisa mengira-ngira. Kita, pertandingan kita durasinya tidak tahu. Makanya di sini dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam rangka sembahlah Allah, ibadahlah, beramal solehlah dengan sungguh-sungguh sampai kematianmu tiba. Jangan berhenti, jangan ambil jeda. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan tadi 3 hal yang harus terus ditambah. Tidak boleh mengenal kata berhenti, harus tambah terus. Mau sehat mau sakit, mau kaya mau miskin, mau lapang mau sempit, 3 hal ini harus ditambah. Tidak boleh ada kata libur. Ya, 3 hal ini tidak nunggu libur akhir tahun. Ini kan pada liburan kan nih. Ini tidak ada libur semester, libur akhir tahun, tidak ada. 3 hal ini apa? 1, tambahan ilmu. Ilmu itu harus ditambah terus jadi. Ya, ilmu harus ditambah terus. Karena kita butuh ilmu untuk mengetahui jalan ke surga. 2, tambahan iman. Iman nih kalau nggak ditambah mesti kurang hadir. Karena sesuatu yang bisa bertambah mesti bisa berkurang. Botol ini disebut botol yang ada isinya karena ada waktunya dia berkurang. Makanya iman kalau dibiarkan saja dia berkurang, terkikis hadir. Maka setiap hari harus ditambah, tambah. Iman. 3, amal. Harus ditambah amalnya, karena waktunya berkurang. Amalnya harus ditambah. Terus produktif dalam amalan. Itqon tadi ya, tertata, rapi, teratur, profesional. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Dan sering kita sebutkan bahwa ibadah itu bukan hanya pada amalan-amalan yang sifatnya ritual, mahdhoh, khusus. Jadi kalimat wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Rabbmu, itu bukan hanya diartikan sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, bukan hanya itu. Itu ibadah, namanya ibadah mahdhoh, ibadah khusus. Syarat dan ketentuannya sudah dibuat sesuai tuntunan Rasulullah. Tapi kita juga harus paham bahwa setiap aktivitas seorang mukmin itu juga bisa bernilai ibadah di sisi Allah, berpahala di sisi Allah. Ya. Jadi jalan-jalannya kita itu bisa bernilai ibadah. Ngobrolnya kita, ngopinya kita, makan-makannya kita. Ya. Itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia masih ingat syarat aktivitas biar jadi ibadah, syaratnya 3. Dia masih ingat dapat hadiah dari saya. Semua aktivitas kita bisa bernilai ibadah, berpahala di sisi Allah. Syaratnya 3. Apa aja, Adik? Ibu ada yang jawab? Angkat tangan, Bu. Bapak-bapak. Coba, Pak. Sini dulu, Pak. Silakan, Pak. 1, coba. Ulang, Pak. Iman ikhlas sesuai syariat. Iman ikhlas. Bukan itu yang saya maksud, Pak. Itu syarat amalan diterima. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya agar setiap aktivitas kita, aktivitas ngapain aja, tidur, makan, bangun, ngobrol, ngopi, wah sebentar Bu. Lah itu syaratnya 3. Kalau 3 ini terpenuhi, insya Allah semua aktivitas kita absah, bernilai ibadah di sisi Allah, berpahala. Pernah saya bahas berkali-kali ini. Nah ini kayak gini loh hadir. Kayak gini nih, ngulang pelajaran kita blank, sudah mau fatwa ngelawan penguasa dolim. Ya.
Fir'aun ketawa diri ngelihat kita ini. Ya. Ya, coba Bu. Satu yang diniatkan karena Allah, 2 ada tuturnya karena Rasulullah. Nah, ini sama jawabannya kayak tadi Bu. Iya, sini Mas, sini Mas. Ini Mas, bismillah. Ini kalau nggak ada yang bisa jawab, nggak tak lanjutkan nih pengajian. Biasa menjawab. Bismillah. Bismillah. Niat karena Allah. Ya. Niat karena Allah satu. Niat karena Allah akan mulai aktivitas, kemudian di tengah aktivitas itu niatkan juga karena Allah, dan di akhirnya kita niatkan karena Allah. Jadi di awal, tengah, sama akhir. Terus? Dulu pernah. Itu yang keberapa? Satu, niat karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Satu. Innamal a'malu bil khawatim. Ya. Baru 2. Ayo, ulangi. Jangan urun 1, 3-3-nya ulangi. 1. Pertama niat karena Allah. Diniatkan, kata niat. Ya. 2. Yang kedua nanti lupa. Yang ketiga diniatkan untuk meninggalkan hal maksiat yang lain. Iya, itu nomor 1. Itu. Ayo Mas, ini Mas. Wah, ini mandek nih ya. Tapi bagus, sudah ada berusaha menjawab. Insya Allah dapat pahala. Ayo Mas. Berniat karena mencari ridha Allah. 1, niat mencari ridha Allah. 2, apa itu? Perhatikan adab sebelum dan setelah beraktivitas. Perhatikan adab. Yang ketiga, jawaban Mas kedua tadi. Perhatikan sebelum dan setelah beraktivitas hanya karena Allah. Melibatkan Allah. Ya, jadi 3 ya. Ini dapat hadiah dari saya nanti Mas. Insya Allah. Alhamdulillah. Ada yang bisa jawab. Berarti pengajian lanjut ya. 1. Kalau semua aktivitas kita pingin bernilai ibadah seperti ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah. 1 syaratnya tata niat. Ya. Tata niat, niatkan untuk ibadah. Niatkan untuk taat. Taat itu kan 2. Ngerjakan perintah, ninggalkan larangan. Misalnya ngopi saya niatkan saya nyontoh sunnah, minumnya sesuai minum Nabi, tangan kanan, duduk, bismillah dan sebagainya. Ada adab-adabnya. Itu ngerjakan perintah. Atau kalau ngerjakan perintah tidak ada, jenengan bingung ya. Jalan-jalan ini ngerjakan perintah apa ya? Ya, piknik, tawang-mangu ngerjakan perintah apa ya? Ya. Maka niatkan saja ninggalkan maksiat. Ya. Ya Allah, saya niatkan jalan-jalan ini untuk ninggalkan maksiat. Karena taat kan tidak hanya mengerjakan perintah, ninggalkan maksiat juga taat. Ya. Sudah ibadah nih. Ya. Jadi niatnya benar. 2, libatkan Allah sebelum, ketika dan setelah aktivitas. Mulai segala sesuatu dengan bismillah. Selesaikan segala sesuatu dengan memuji Allah, alhamdulillah. Di tengah-tengah berbanyak zikrullah. Semua aktivitas tadi. Sebelum tidur, bismikallahumma ahya bismika amun. Sebelum tidur ada zikir sebelum tidur kan? Bacalah ayat kursi lah minimal. Setelah tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Tetap menyertakan dan melibatkan Allah. Yang ketiga, perhatikan adab. Sebelum, ketika dan setelah aktivitas. Ya, sebelum, ketika dan setelah aktivitas. Semua aktivitas di dalam Islam ini sudah dicontohi adabnya oleh Rasulullah SAW. Mau makan, mau tidur, mau ngobrol, mau duduk, mau berinteraksi dengan tetangga, tamu, semua ada adabnya nih. Yang lebih tua, yang lebih kecil, sepantaran, semua ada adabnya. Atasan kepada bawahan, bawahan kepada atasan, guru sama murid, murid ke guru. Bahkan adab kepada orang kafir sudah dicontohin sama Rasulullah. Adab sama orang munafik, kita tahu nih orang munafik nih, ada adabnya berinteraksi dengan mereka. Nah, adab inilah yang kemudian ketika kita jaga, 3 ini berkumpul bernilai ibadah. Ya, jadi pastikan kalau mau beraktivitas kumpulkan 3 ini. Ya, tata niat, mulai dengan bismillah, selesaikan dengan hamdalah. Yang ketiga, perhatikan adabnya. Nah, adab ini bisa tahu kalau kita belajar. Kalau tidak belajar, kita tidak pernah kenal sama Rasulullah.
Kalau tidak kenal sama Rasulullah, kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insyaallah nanti dapat hadiah dari saya Mas ya, kalender. Iya, insyaallah. Baik, saya lanjutkan. Masih ya? Masih 2 menit ya, 3 menit. Baik, baik. Kita lanjutkan ayatnya dulu ya, ayatnya sampai habis. 3. Ayat yang ketiga di sini Al-Muzammil ayat ke-8. Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Rabbmu, ingatlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh tabattul. Tabattul itu secara bahasa, tabattala ya tabattalu, tabattulan itu secara bahasa artinya inqita, terputus. Terputus maksudnya apa? Amalan yang dikerjakan dengan tabattul itu amalan yang dikerjakan secara terputus dari makhluk dan fokus kepada Allah. Ya, ini betul-betul fokus, totalitas tadi. Nggak ke kanan, nggak ke kiri karena sebab A, sebab B. Sebabnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tabattul. Maka secara istilah para ulama mengartikan tabattul, para ulama tafsir itu mengartikan jadi 2 makna. Makna pertama, tabattul itu ikhlas, hanya untuk Allah, hanya mengharap pahala Allah, tidak mengharap pujian, tidak mengharap tontonan orang, viewer, ya, follower, enggak, hanya untuk Allah. Tabattul itu begitu. Ya. Dan hari ini kita hidup di zaman amalan harus ditonton orang. Kalau nggak ditonton orang ada yang kurang, ya nggak? Indikatornya jelas tuh. Kalau kita bikin status, kita selalu melihat siapa yang lihat status kita, berapa yang lihat, berapa yang like. Kalau yang like sedikit, kecewa kita. Ini indikator jelas bahwa selama ini kita beramal jangan-jangan bukan untuk Allah. Ya, jangan-jangan bukan untuk Allah. Makanya saya sering bilang kepada jamaah nih, sebelum Anda memposting sesuatu, luruskan niat dulu. Ini saya juga melatih diri. Sebelum enter nih, upload nih, ya, luruskan niat dulu bahwa saya ngupload konten ini bukan untuk manusia. Ya, ini untuk Allah, untuk timbangan amal soleh saya, untuk bekal saya. Saya butuh amalan. Saya butuh pertolongan Allah. Kalau enggak, kita hari ini hadirin, semuanya harus kita pertontonkan. Kalau enggak dipertontonkan tuh ada yang kurang hadirin. Ya, enggak semuanya harus kita pertontonkan hadirin. Ada 1-2 amalan perlu kita pertontonkan. 1 mungkin untuk menghibur orang, 2 untuk menginspirasi orang, 3 mungkin ini sarana dakwah, 4 mungkin ya untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, untuk saling tolong menolong. Ya. Tapi jangan semuanya dipertontonkan hari. Dari subuh ke subuh, rentetannya kayak kereta hari. Kayak sepur statusnya hari. Itu yang statusnya kayak sepur. Bukan orang jualan ya. Kalau jualan fadl ya. Kan ada tuh yang orang jualan macam-macam itu, warnanya jejer-jejer itu. Kalau jualan fadl itu mencari ma'isyah yang halal ya. Tapi kalau aktivitas, daily activity itu di-upload semua sampai rintik-rintik aja. Dari mulai bangun tidur bikin status aja. Moto selimut, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ditulis doanya. Ya. OTW ke masjid, moto jalan. OTW sholat subuh, bismillah katanya. Ya. Di masjid sudah habis sholat, alhamdulillah raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Foto tempat imam, menunggu sang imam. Masya Allah, ya semua dia, ya lagi rukuk di foto, lagi rukuk nih, ya, batal sholatnya mas. Habis sendiri, itu dosanya double ya, kayak gitu. 1, belum tentu kita berhasil jaga niat, berarti kita riak sama amalan kita. 2, zalim sama orang lain. Kasihan yang lihat kuotanya habis ini. Zalim ini. Ya minimal 1 lah dolim. Kalau Anda tidak riak, dolim itu hadirin. Ya. Ya. Makanya dimuliakan Allah. Ini kita hidup di zaman kayak gini nih.
tabatulnya ini sulit tadi. Maka salah satu bentuk kesungguhan dan ketekunan dalam beramal soleh itu tabatul. Makna pertama apa? Ikhlas. Ya, ikhlas. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Sufyan Ats-Tsauri ini ulama abad kedua dia. Kita abad keberapa? Kita hidup di abad berapa? 1445 Hijriah ya. Berarti abad 15. Sufyan Ats-Tsauri ini gurunya Imam Malik, Imam Syafi'i ya. Ini abad kedua. Apa kata beliau? Ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Ya. Tidaklah aku berusaha untuk mengobati sesuatu yang lebih berat daripada meluruskan niat. Tidak ada yang lebih merepotkanku daripada ngurus niat tadi. Ini ulama abad kedua tadi. Ketemu sama tabi'ut tabi'in kan, kalau abad kedua itu. Ilmunya masih nyambung ke Rasulullah tuh. Bilang apa? Tidak ada yang lebih merepotkanku daripada urusan aku ngurus niatku. Niat sulit tadi. Ngurus keikhlasan ini sulit. Ya. Maka sama-sama kita latih terus nih, melatih niat ini, melatih ikhlas ini. Ya. Li'annaha tataqallab alayya, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, karena niat itu berbolak-balik. Ya, senantiasa berbolak-balik pada diriku. Ya. Nah tadi minimal indikator tadi kita hilangkan ini. Ya. Suka lihat viewernya berapa, suka lihat, dihilangkan coba di pas upload itu luruskan niat dulu. Bismillah. Sehingga nanti lega di mau apa saja di komen orang, tidak di like, santai aja, biasa aja, bismillah. Ya, tadi niat awal saya bukan untuk itu. Nanti kita bisa tabatul di situ. Kemudian makna yang kedua tabatul itu adalah berkhalwat dari manusia. Banyak menyendiri dari manusia, menyepi, iktikaf, muhasabah. Ya, kadang-kadang kita perlu menepi dari keramaian manusia ya. Makanya teman-teman kita di jamaah tabligh itu ya, Masya Allah, mereka punya amalannya khuruj sekian hari, meninggalkan urusan hiruk pikuk dunia untuk muhasabah, untuk memperbaiki sholat, untuk mendengar nasihat, untuk dakwah, ngajakin orang soleh. Masya Allah. Nah, kita kadang-kadang perlu itu ritual begitu. Nggak harus program 7 hari 40 hari. Kadang-kadang menepi saja sebentar ya. Hari libur nggak usahlah keluar kemana-mana, istirahat, tapi kemudian menepi, nyari tempat sholat yang nyaman gitu ya, itikaf di situ, misalnya dari zuhur ke asar ya, atau dari asar ke maghrib, atau minimal maghrib ke isya lah, atau subuh ke syuruk saja. Itu untuk doa, untuk baca Quran, untuk muhasabah, untuk membuat rencana, planning ya, sepekan ke depan apa ya yang mau saya kejar, acara dakwah mana ya yang saya mau ikuti, gitu kan? Berapa ya target baca Quran saya, apa ya amalan yang saya belum istiqomah. Nah itu namanya tabatul, itu begitu, menyepi, berkhalwat dari manusia, menyendiri ya, menyendiri. Itu makna yang kedua. Kemudian hadirin dimuliakan Allah, ayat terakhir, ada 2 ayat tapi ini hampir sama hadirin. Biar besok kita langsung masuk ke apa? Masuk ke hadis ya. Al-Muzammil ayat terakhir, ayat ke-20. Allah berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah wa khairan wa a'dhama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Dan kebaikan apa saja yang kalian perbuat untuk diri kalian sendiri. Jadi di sini Allah katakan apa? Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Berarti semua amal sholih, kebaikan ya, ibadah
yang kita usahakan itu kembali untuk diri kita sendiri. Allah sendiri mengatakan li anfusikum, dan kebaikan apa saja yang kalian berbuat untuk diri kalian sendiri, ya, tajiduhu indallah, kalian akan melihat atau memperoleh, mendapatkan balasannya nanti di sisi Allah, huwa khaira wa a'dhama ajra, dan balasannya lebih baik dan lebih besar daripada usaha kalian. Ini janji Allah, ya. Yang kita lakukan 1 nanti dibalas Allah minimal 10 ini. Ya. Wal hasanatu bi asyri amsalha, kata Allah dan kata Rasulullah. 1 kebaikan itu umumnya dibalas 10 kebaikan. Bahkan bisa 700 kebaikan, bahkan bisa berkali-kali lipat lebih banyak. Ya. Jadi kebaikan apapun, min khairin, khairinnya itu nakirah. Nakirah itu umum. Jadi kebaikan apapun yang kita lakukan dibalas dengan banyak kebaikan dan balasan yang lebih besar, kata Allah. Jadi makna hadis dibalas 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, sampai berkali-kali lebih banyak daripada 700, itu diartikan para ulama 1 kebaikan kalau berhasil dilakukan, pahala umumnya 10 kali lipat. Tadi ini insya Allah ini kita selesai pengajian sampai kafaratul majlis ini semua dikerjakan ikhlas lillahi ta'ala, cari ilmu, mengangkat kebodohan dari diri sendiri, menambah rasa takut kepada Allah, ya. Kafaratul majlis, alhamdulillah 1 amalan pengajian dibalas Allah seperti kita datang ke pengajian 10 kali. Ini balasan umumnya. Tapi ada di antara kita yang nanti dapat lebih daripada 10, 700 sampai berjuta-juta kali lipat. Para ulama mengatakan balasan umumnya 10, tapi ada yang dapat lebih banyak daripada itu, ya, sesuai dengan kehendak Allah, dipengaruhi karena 4 faktor. Semuanya karena kehendak Allah, ya. Allah yang ngasih nilainya. Tapi seringkali dipengaruhi 4 faktor ini. 1, kesempurnaan iman. Kalau misalnya adalah datang ke pengajian, berarti yang imannya sempurna ketika datang ke pengajian pahalanya lebih gede. Jadi dia datang ke sini karena penuh dengan keimanan kepada Allah, bukan karena perkewo, ya, bukan karena niat-niat lain, tapi karena keimanan, ya. Bukan karena nggak ada kerjaan di rumah, tak melu pengajian, lumayan gitu ya. Ya itu tetap dengan keimanan, tapi tidak sesempurna orang yang betul-betul datang kemari dengan persiapan, dengan tadi ya, dengan harus meluangkan waktu, ngejar ilmu dan lain sebagainya. Kesempurnaan iman. Yang kedua apa? Kelurusan ikhlas atau kelurusan niat. Beda pahala orang yang kesini datang untuk mencari ilmu dengan kesini datang karena gak tega saya ngomongnya Pak, ya, karena nasi kotak misalnya, ya, wah aku nih Nurul Huda lawe enak-enak, ya, misalnya begitu. Beda ini, pahalanya beda. Apa dia tetap dia ikut pengajian tetap dapat pahala sebelum nggak? Tetap dapat, tapi tidak bisa lebih daripada itu. Karena apa? Kelurusan niat ini menentukan. Kemudian yang ketiga, karena keutamaan amal. Pahala bisa lebih berkali-kali lipat karena keutamaan amal. Keutamaan amal ini seringkali karena ada dalil khusus atau karena faktor tempat atau faktor waktu. Faktor tempat contohnya, kalau kita sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali lipat. Masjidil Aqsa 1.000 kali lipat. Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Gitu ya. Faktor waktu, ya ada waktu-waktu yang pahalanya lebih besar, ya. Doanya lebih mustajabah, ada faktor-faktor waktu. Ramadan, ya, pahalanya lebih besar kan. Hari Jumat, kemudian bulan-bulan haram, ini pahalanya lebih besar. Ada keutamaan amal di sini, ya. Atau dalil-dalil khusus, ya kayak tadi, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia seisi. Ini faktor ketiga. Faktor yang keempat adalah kebutuhan terhadap amal.
Semakin amalan yang kita kerjakan itu dibutuhkan banyak orang, semakin besar pahalanya. Saya sedekah di waktu pandemi dengan sedekah ketika orang semuanya normal kondisinya, tentu berbeda pahala di sisi Allah. Nah, ini menambah pundi-pundi amalan. Tapi ala kulli hal, semua balasannya lebih besar dan lebih banyak daripada apa yang kita kerjakan. Inilah alasan mengapa kita harus all out, harus sungguh-sungguh, harus totalitas dalam beramal sholih. Ayat yang terakhir Al-Baqarah 273 sama, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah dari harta yang baik, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Pasti akan dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik, ya. Ini ayat-ayat yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi tentang bab ini. Insyaallah kita besok masuk di hadis. Hadis yang pertama adalah hadisul wali, hadis yang berbicara tentang wali Allah, insyaallah taala di pertemuan berikutnya. Pertemuan depan ada kajian apa libur akhir tahun? Bab mujahadah libur akhir tahun. Ada ya insyaallah ya. Ada, tapi mungkin majelis takon dulu ya. Majelis takon nanti awal bulan kita sambung. Barakallahu fikum. Sebelum saya akhiri, titipan dari pondok hadirin ya, amal soleh buat panjenengan semua. Jumlahnya tinggal sedikit. Jumlahnya tinggal 44 buah kalender Hijriyah dan Masehi Akademi Al-Quran FKM hadirin. Ini satunya 50.000. Nanti habis sholat asisten saya berdiri di depan. Bapak ibu yang mau, ini insya Allah bisa menambah timbangan amal soleh kita. Semuanya digunakan untuk operasional pondok pendidikan dai dan imam masjid Akademi Al-Quran FKM. Sudah meluluskan 138 dai ya, diantara dainya Mas Ilham sama beliau tadi yang imam ini. Beliau ini semester 3 Masya Allah, dan tersebar dai di beberapa daerah di Nusantara. Insya Allah jadi amal jariah Bapak Ibu semua. Setiap ayat yang dibaca, setiap huruf yang dicatat, setiap ilmu yang disampaikan, sampai terus menerus disampaikan kepada muridnya, muridnya ke muridnya, sampai yaumul akhir, insya Allah jadi amal jariah. Siapapun yang hendak bergabung dalam program amal soleh ini, nanti bisa membeli ini, harganya Rp50.000. Semua hasilnya untuk operasional mahat kami. Bonusnya ada foto saya Pak. Ini cocok buat weden-weden tikus Pak ya. Tempel di rumah insya Allah tidak ada tikus ya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.